Tadi Bapak bilang begitu? Udah lu, ngomong mulu, gua gulung lidah lu ya. Ya udah. Robi terbangun karena mendengar suara memanggilnya lirih dari ruang tengah. Suara yang ia kira suara bapaknya. Namun saat ia mengecek, bapaknya tertidur pulas. Robi merasa ada yang aneh, teringat desas-desus kematian Pak RT. Robi kembali ke kamarnya, mencoba tidur lagi. Namun dalam tidurnya, arwah Pak Jalil muncul. Tubuh Pak Jalil pukit, dengan mata memoan pertolongan berbisik, tolong aku. Sebelum sosoknya kabur dalam kabut mimpi, Robi terbangun kaget, menyangka itu hanya mimpi akibat kelelahan habis mendaki gunung. Di malam yang sama, Pak Rungkad, Bapak Peot, juga mengalami mimpi serupa. Pak Jalil muncul dalam mimpinya, hanya mampu berucap samar, "Tolongin." Sebelum suara dan sosoknya menghilang, Pak Rungkad terbangun dengan perasaan berat, lalu membangunkan Peot yang tidur di sebelahnya, menceritakan soal mimpinya. Pagi harinya, Robi menghubungi Peot. Merasa ini bukan kebetulan, mereka sepakat untuk bertemu. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Robi, Peot, Kona, dan Dhot, geng 4G, berkumpul di gardu tempat biasa. Robi dan Peot menceritakan mimpi masing-masing. Kona dan Dhot terdiam, wajah mereka tegang. Akhirnya mereka memutuskan, mereka harus menyelidiki kematian Pak Jalil. Pak Rungkad tiba-tiba datang ke gardu dengan wajah serius. Dia membawa kabar mengejutkan. Ternyata Dewi, gadis yang sekarang tinggal di kampung, sebenarnya adalah Nona Elin, putri seorang mafia besar yang telah operasi wajah untuk mengubah identitasnya agar bisa menikah dengan Bang Topan. Pak Jalil dulu membantu Dewi menyamar, mengaku sebagai ponakannya sendiri untuk melindunginya dari musuh masa lalu. Namun, takut rahasianya terbongkar, Dewi menyuruh bodyguard-nya untuk meracuni Pak Jalil di kos baru tempat ia tinggal. Pak Rungkad, yang mengetahui identitas asli Dewi, kini merasa nyawanya juga terancam. Dewi, sebagai anak mafia kelas kakap, punya kekuatan dan koneksi untuk menghilangkan siapa saja yang membahayakan rahasianya. Geng 4G dan Pak Rungkad kini harus memutuskan. Setelah pertemuan di gardu, mereka merasa diawasi. Ada adegan di mana Robi merasa diikuti saat pulang ke rumah. Suara misterius dan benda bergerak sendiri di rumah Peot membuat ketegangan meningkat. Pak Rungkad menerima ancaman tak dikenal lewat SMS. Diam kalau tidak mau nasibmu seperti Jalil. Malam harinya setelah pertemuan, Robi berjalan pulang sendirian. Langkahnya terasa berat di jalanan kampung yang sepi. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang mengikuti. Saat ia menoleh, jalanan kosong. Suara ranting patah terdengar di belakang, membuat Robi mempercepat langkah hingga berlari kecil menuju rumahnya. Sementara itu, di rumah Peot, angin bertiup kencang membuat jendela bergetar sendiri. Tiba-tiba HP Pak Rungkad berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Diam, atau kamu akan ikut Jalil." Ini peringatan pertama. Pak Rungkad langsung mematikan HP dan mengunci semua pintu. Keesokan paginya, 4G berkumpul kembali. Robi yang masih shock menceritakan perasaan diikuti. Pak Rungkad memperlihatkan SMS ancaman itu kepada semua. Mereka sadar, mereka sudah dalam bahaya. Kona, yang diam-diam hobi menawarkan solusi. "Gua bisa coba hack HP si Dewi, cari tahu gerak-geriknya. Tapi butuh waktu." 4G sepakat, mereka akan diam-diam mengumpulkan bukti. Dalam beberapa hari, 4G membagi tugas. Robi pura-pura mendekati Dewi, mencari informasi dengan berpura-pura bersikap ramah. Kona meretas HP Dewi untuk mencari bukti komunikasi dengan bodyguard. Peot dan Pak Rungkad berjaga-jaga sambil memantau. Kona akhirnya berhasil meretas sebagian file dari HP Dewi. Mereka menemukan chat suara antara Dewi dan seseorang bernama MRL, menyebutkan rencana menghilangkan orang tua yang tahu terlalu banyak. Saat diperdengarkan kepada semua, suara Dewi terdengar dingin. Pastikan dia tidak sempat bicara ke siapapun. Racun sudah disiapkan, lakukan cepat. Mereka semua merinding. Ini bukan lagi sekedar dugaan, ini pembunuhan berencana.
Ketika mereka menyusun rencana untuk menyerahkan bukti itu ke polisi, Robbie kembali mengalami kejadian aneh. Saat hendak ke rumah Kona, motornya hampir ditabrak mobil hitam tak dikenal. Untung saja Robbie sempat menghindar. Semua sadar, Dewi mungkin sudah tahu bahwa rahasianya hampir terbongkar. Pak Rungkad mengusulkan untuk segera kabur dari kampung dan melaporkan kasus ini ke kota. Langsung ke polisi pusat, tanpa melibatkan pihak kampung yang mungkin sudah disusupi. Tapi Peot, dengan suara bergetar, bertanya, "Kalau kita kabur, berarti kita ninggalin semua warga yang gak tahu apa-apa." Mereka semua terdiam. Malam itu, saat semua sedang berkumpul diam-diam di rumah Pak Rungkad, lampu tiba-tiba padam. Angin dingin berhembus masuk lewat celah jendela. Dalam kegelapan itu, terdengar suara berat, parau, berbisik. "Kalian harus ke rumah lama, lemari besi, kunci, keselamatan." Semua terdiam, tubuh mereka menggigil ketakutan. Peot berteriak kecil. Pak Rungkad menghela napas berat. Mereka sadar, Pak Jalil masih berusaha membantu mereka dari alam lain. Tanpa membuang waktu, Forji merencanakan untuk menyelinap ke rumah lama Pak Jalil. Rumah kosong di pinggiran kampung, yang katanya sudah tidak dihuni sejak Pak Jalil pindah ke kos sebelum meninggal. Malam itu juga, mereka berangkat. Mereka membawa senter kecil dan alat sederhana untuk membongkar kunci, kalau perlu. Saat sampai, suasana rumah itu jauh lebih menyeramkan dari bayangan mereka. Seakan-akan rumah itu sendiri menolak kehadiran mereka. 18 menemukan lemari besi. Mereka masuk pelan-pelan. Di dalam kamar tidur utama, di balik lemari pakaian besar, mereka menemukan sebuah lemari besi tua berkarat. Kunci kombinasi sudah berkarat. Kona berusaha membukanya dengan trik sederhana. Dengan suara klik pelan, lemari itu akhirnya terbuka. 19 bukti yang menggegerkan. Di dalam lemari, mereka menemukan surat-surat kepemilikan tanah atas nama Pak Jalil dan Dewi alias Nona Elin. Surat pengakuan Pak Jalil, ditulis tangan, tentang siapa sebenarnya Dewi. Sebuah flash disk hitam kecil dengan label darurat. Kona segera membuka isi flash disk lewat laptop. Isinya adalah rekaman video. Video tersebut memperlihatkan Dewi dengan wajah lamanya, sebelum operasi, berbicara dengan Pak Jalil, mengakui bahwa dia kabur dari keluarga mafia besar setelah terlibat pembunuhan dan pencucian uang. Pak Jalil, dalam video, berkata, "Kalau terjadi sesuatu padaku, video ini adalah buktinya." Mereka semua shock. Ini bukan sekedar soal penyamaran, ini soal kejahatan besar. Tiba-tiba, saat mereka masih terdiam, suara mobil terdengar di luar. Lampu-lampu senter menyorot ke rumah. Suara langkah kaki keras terdengar mendekat. Peot membisik, "Mereka nemuin kita." Dhot cepat mematikan laptop. Forji terpaksa mencari jalan kabur lewat jendela belakang rumah. Detik-detik pelarian terasa seperti mimpi buruk. Napas memburu. Ranting-ranting tajam menggores kulit mereka, dan bayang-bayang mengejar. Pagi buta, saat kabut masih menutupi kampung, Forji memutuskan kabur ke kota. Robbie, Peot, Dhot, dan Kona menaiki motor tua mereka, sementara Pak Rungkad dibonceng Peot. Semua membawa bukti, flash disk, surat-surat, dan video rekaman. Mereka menyusuri jalanan kecil yang sepi, tapi baru beberapa kilometer dari kampung, dua mobil hitam tanpa plat nomor muncul dari arah belakang. Peot berteriak, "Robbie, mereka ngejar kita!" Motor mereka melaju sekencang mungkin, menerobos jalanan berbatu dan berlumpur. Mobil-mobil itu terus mengejar, tak peduli apapun yang menghalangi. Di persimpangan, Forji dihadang oleh 3 pria berbadan besar. Mereka membawa senjata tajam, berdiri menghadang jalan. Dhot tanpa pikir panjang, membanting setang ke jalanan kecil di samping. Jalan setapak menuju hutan kecil. Forji mengikuti. Mereka berpacu dengan maut di antara pepohonan. Terdengar suara peluru ditembakkan ke arah mereka. Pak Rungkad hampir jatuh dari motor karena terkejut. Tapi Peot berhasil mempertahankan keseimbangan. Saat semuanya hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara sirine. Dari kejauhan, sebuah mobil polisi muncul, benar-benar kebetulan. Orang-orang Dewi langsung kabur membubarkan diri ke hutan. Forji akhirnya sampai di pos polisi pinggir kota.
Mereka menyerahkan semua bukti, flash disk, surat, dan video. Polisi langsung serius saat melihat isi rekaman video. Forji dipindahkan ke tempat aman untuk perlindungan saksi. Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Dewi alias Nona Elin dan kelompok mafia besar menghiasi televisi nasional. Kasus ini membongkar jaringan mafia lintas daerah yang sudah lama diburu. Bang Topan, tunangan Dewi, ternyata juga terlibat dan ikut ditangkap. Malam setelah berita itu, Robi bermimpi lagi. Namun kali ini, Pak Jalil tidak terlihat putus asa atau sedih. Pak Jalil tersenyum tenang, melambaikan tangan ke Robi, sebelum perlahan menghilang ke cahaya putih. Saat terbangun, Robi merasa hatinya damai. Semua penderitaan Pak Jalil akhirnya berakhir.